hari ini saya mau ngasih sedikit materi sekalian kisi-kisi untuk UTS kalian. Nanti setelah UAS mungkin kita akan ngulang lagi materi karena di sebelum UTS saya banyak nggak bisa hadir kan ya. Saya share screen aja ya soalnya ya. Terlihat? Terlihat, Pak. Jadi ini kurang lebih gambaran soalnya kayak gini ya. Jadi soal nomor 1 itu ada reservoir air kayak tenan air di atas dengan struktur dijepit di bagian bawah gitu kan ya. Masanya diketahui, dimensi tiang penyanggahnya juga diketahui, modulus elastisitas dari si penampang diketahui, kemudian rasio redamannya juga diketahui, kemudian simpangan awalnya juga diketahui, kecepatan awal juga diketahui. Yang ditanya frekuensi, persamaan gerak, sama simpangan pada saat 2 detik, sama siklus pada saat amplitudonya 5%. Langkah pertama kalau kalian dapat soal seperti ini, karena tadi penampangnya diketahui dan modulusnya diketahui, kalian perlu hitung momen inersianya berapa. Tergantung, kalau untuk soal ini dia pakai lingkaran nih, pakai diameter. Kalau misalnya kotak seperti apa, nah itu kalian cari tahu tuh ya. Kemudian langkah kedua, karena di bawahnya adalah terjepit dan strukturnya kaku ke atas, itu pakai rumus kekakuan 3EI per L pangkat 3. Kalau misalnya di bawahnya sendi, kalian cari tahu nanti sendi apa rumusnya. Oke. Dan seterusnya. 3EI per L pangkat 3, tinggal kalian masukin tuh. 3 dikali modulus elektrisitasnya diketahui, inersianya udah kalian cari tadi, L-nya diketahui tinggi dari penampang itu. Dapatlah nilai kekakuannya. Kemudian langkah selanjutnya yang kalian perlu cari yaitu nilai omeganya, atau disimbolkan di sini W, itu artinya omega. Dicatat ya teman-teman ya. Omega itu rumusnya adalah akar K per M. Akar K per M untuk struktur atau persamaan gerak tanpa redaman atau dengan redaman gitu. Akar K per M, K-nya diketahui, massa dari tanan airnya diketahui, dapatlah nilai omega. Sedangkan kita dapat rumus tuh di sini bahwa rasio redamannya 0,1. Apa artinya nilai rasio redaman 0,1? Berarti dia di bawah dari redaman yang terjadi gitu. Atau bisa disebutkan dia underdam. Jadi ada 3 siklus redaman. Yang pertama underdam, kemudian dam, kemudian overdam. Artinya apa? Kalau misalnya dia over, berarti redaman yang terjadi melebihi dari redaman rencananya. Kalau misalnya dia underdam, dia redaman yang terjadi lebih kecil dari redaman rencananya. Apa clue-cluenya Pak? Ini underdam, overdam, dan seterusnya. Kalau dia rasionya 0, itu pasti underdam tuh. Rumus yang dipakai adalah omega D itu. Omega D sama dengan omega akar 1 min rasio redaman kuadrat. Min rasio redaman kuadrat. Makanya kalau misalnya dia lebih dari 1, rumusnya beda lagi. Oke, dapatlah omega D-nya.
Setelah dapat omega D, kita bisa dapat persamaan geraknya. Persamaan geraknya tinggal kita substitusikan. Rumus dasarnya adalah seperti itu, XT sama dengan A eksponensial min rasio redaman omega T cos omega DT min tetanya, seperti itu. Kalian substitusikanlah semua yang kalian ketahui itu, sehingga diperoleh nilai A-nya. Setelah diperoleh nilai A, kalian bisa menghitung nilai tetanya. Oke. Setelah itu dapatlah rumus persamaan barunya yang lengkap. Dengan A sudah diketahui, teta juga sudah diketahui. Oke. Setelah dapat persamaan geraknya, kembali ke pertanyaan tadi. Yang nomor berapa siklus osilasinya? Frekuensi udah dapat kan ya? Frekuensi udah dapat, persamaan gerak tadi juga udah dapat. Frekuensi yang mana Pak? Frekuensi itu omega D itu. Frekuensi alami strukturnya ketika dia under dam. Hitung persamaan gerak struktur yang itu, yang XT dan seterusnya. Yang ketiga, hitung simpangan pada T 2 detik. Dimasukin tuh T 2 detik, X T 2 detik, dan seterusnya didapatlah nilainya min 0,0019 meter. Itu simpangan pada saat 2 detik. Kemudian ditanyanya berapa siklus. Menghitung jumlah siklus, rumusnya adalah ln 100/5 dibagi dengan nilai deltanya. Di mana nilai delta itu mendekati 2pi kali rasio redaman. Dapatlah ln 20/2πc, sehingga diperoleh jumlah siklusnya. Itu untuk soal nomor 1. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nggak ada yang ditanyakan. Saya lanjut nomor 2 ya. Ini sekilas saja nih kita nih. Soal nomor 2. Soalnya batang kaku diberi massa sebesar M nih. Dengan redaman C, kekakuan K, seperti tergambar. Yang ditanya satu persamaan diferensial dari getaran sistem di atas. Kedua, frekuensi alaminya, omeganya. Omega D berarti yang under dam. Kemudian koefisien redaman kritisnya. Pertama yang kita cari, yang pertama adalah rumus dari persamaan gerak dinamik itu adalah MCK. MCK kalau kalian gampang ingatnya ya. Jadi massa dikali X double dot percepatan ditambah CX, C itu redaman, X titik dot 1 itu adalah kecepatan velocity, ditambah KX, K itu kekakuan, X itu adalah simpangan. Persamaan gerak yang dianggap stabil ketika persamaan geraknya sama dengan 0. Makanya sigma MP sama dengan 0. Oke. Sedangkan di sana yang diketahui apa? Yang diketahui adalah nilai besaran dari masing-masingnya. Itu kan diketahui tuh. Jarak dari massa ke pegas A dengan A, 2A. Keredaman besarannya A. Kemudian jarak dari sendi ke massa 3A. Itu kan diketahui tuh. Nah, tinggal kalian substitusikan tuh ke sana tuh. M X double dot dikali 3A jaraknya karena dia massa. Kemudian jarak dari yang itunya adalah 4/3 P kali A. 4/3 dari mana Pak? 4/3 dari kesetimbangan segitiga. Segitiga sebangun kalau kalian belajar di matematika dulu kan ya. Kemudian KX-nya 5/3 kali 5A. 5/3 dari mana Pak? 5/3 dari perbandingan segitiga sebangunnya. Kenapa 5? Karena totalnya adalah 5 tuh. 3A, A sama A. Oke. Kemudian dilanjutkan, diselesaikan sehingga didapatlah persamaannya seperti terlihat pada gambar, pada slide. Kemudian itu jawaban untuk
yang nomor 1. Nomor 2 ditanyanya frekuensi alami. Frekuensi alami under dam, rumusnya seperti yang terlihat pada slide. Kalian bisa tulis, bisa foto, bisa screenshot. Rumusnya akar dari C per 2M dikuadratkan min omega kuadrat kurang dari 0. Kurang dari 0 artinya apa? Berarti dia under dam. Dihitunglah nilainya dari yang diketahui. Kemudian bagaimana cara menghitung frekuensinya atau omega naturalnya, frekuensi naturalnya, dengan memasukkan rumus yang di atas tadi. Omega N sama dengan akar dari K per M min C per 2M dikuadratkan. Kalian substitusikan tuh nilai-nilai yang dapat dari persamaan di atas. 25 per 9, nilai dari K-nya. Oke ya. Kemudian masukin C per 2M-nya, masukin 8 per 9. 8 per 9 dapat dari mana? Karena dia 16. Di bawahnya ada 2, dibagi tuh. Makanya muncul 8 tuh. Dia 8C per 9M. Tahu kan ya? Nanti kalau soalnya beda, jangan sampai bingung. Oke. Kemudian setelah dapat persamaan omega N-nya atau frekuensi naturalnya, kondisi critical dam-nya atau redaman kritis atau redaman yang terjadi sama dengan redaman yang direncanakan, itu hasil rumus itu sama dengan 0. Udah, kalian bisa selesaikan tuh C per 2M dikuadratkan dan seterusnya sehingga diperoleh nilai omega adalah 8 per 15 C per M. Sehingga C kritisnya kalian substitusikan ke atas omeganya. Didapatlah C kritisnya 15 per 8 akar M. Akar K per M. Nomor 2 ada yang mau tanyakan? Suara saya masih terdengar? Masih, Pak. Oke. Kita lanjut soal terakhir ya, 3 soal ya. Soal ketiga, soalnya kurang lebih kayak gini. Ada massa yang mempunyai roda, punya percepatan xt, dikasih pegas dan ditarik sebesar F0 cos 20T. Dengan F0-nya adalah 23 Newton, massa yang diketahui 10 kilo, kekakuannya 1000 Newton per meter dengan kondisi simpangan awal itu 0, kecepatan awal itu 0,2 meter per second. Nah, yang diketahui catat semua tuh, FO diketahui, M diketahui, K diketahui, kecepatan pertama diketahui, kita carilah omega N, sama dengan rumus yang di atas tadi, akar K per M, 1000 per 10, dapatlah omega N-nya 10 radian per detik. Kemudian, kalian hitung tuh nilai XT-nya. Nilai XT-nya, XO-nya kalian substitusikan, XO-nya kan diketahui tuh di persamaan. Kemudian, atau kalau kalian bingung, kalian langsung salin ulang rumus ini, nanti penurunannya saya jelaskan setelah UTS. Nah, kalian tinggal substitusikan X0-nya berapa, kecepatan pada saat 0-nya berapa, substitusikan ke sana, didapatlah nilai XT. Kalau nomor 3, cuma sampai persamaan dinamiknya aja. Ada yang mau ditanyakan nomor 3? Oke. Nah, itu gambaran kisi-kisinya. Mungkin ada perbedaan mungkin di dimensi, di ukuran, dan lain sebagainya. Pemahamannya coba kalian pahami lagi dari hasil kisi-kisi ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan chat nanti di grup, atau bisa japri saya juga. Nanti kalau memungkinkan, nanti saya balas. Ujiannya di hari Jumat ya, kalau nggak salah ya.
Benar? Benar Pak, di Jumat Pak, tanggal 21. Nanti di hari Jumat, soal akan saya kirim via grup. Kalian kerjakan karena di rumah kan ya. Kalian kerjakan, waktunya setengah hari dari saya ngasih itu 6 jam ke depan. Kalau yang kelasnya Pak Surya 2 jam kalau nggak salah saya, atau berapa jam nanti saya infokan di grup. Nah itu kalian kerjakan, dikumpulnya scanannya, kalian kumpulkan ke link drive yang sudah disiapkan sama ketua kelas. Link drive-nya nanti tolong kasih ke saya, kepada saya untuk setiap ketua kelas ya. Ada lagi yang mau tanyakan? Cukup? Cukup Pak. Oke. Diusahakan aja semaksimal mungkin, nanti materinya yang basic-basicnya akan saya kasih setelah UTS. Untuk gambaran nanti minimal kalian mengetahui tentang basic-basicnya lah. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang Pak, makasih banyak Pak. Belum.